إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kehidupan kita sebagai manusia di mana kita berada atau hidup menjalani kehidupan kita dengan berbagai macam problema, baik itu hal-hal yang kita harapkan maupun hal-hal yang tidak kita harapkan dan terkadang meleset dari harapan-harapan kita sehingga menjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam sikap manusia dalam menghadapinya. Dan tentu saja kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki atau sudah diberikan tuntunan-tuntunan baik di dalam Al-Qur'an maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menghadapi kehidupan kita. Meski demikian, banyak di antara umat Islam yang masih belum menyadari bahwasanya begitu banyak cara, metode yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan untuk senantiasa bisa tetap tenang, bisa menjalani apa-apa yang kita hadapi tersebut. Mulai dari perkara-perkara yang kecil sampai kepada hal-hal yang sangat besar. Dan bahkan Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita mulai dari pencegahan sampai kepada penyembuhan dari setiap persoalan-persoalan tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kesempatan untuk membahasnya sangatlah panjang dan waktu yang digunakan pun tentu akan banyak, tidak cukup waktu dalam kesempatan ini. Oleh karenanya kita mengambil satu solusi yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita ketika mendapatkan persoalan-persoalan hidup. Dan bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan senjata orang-orang beriman, yaitu berdoa. Berdoa adalah salah satu hal yang kebanyakan kita menyepelekannya, menganggap tidak ada efek, tidak ada pengaruh, sehingga banyak di antara umat Islam yang secara tidak sadar seakan-akan mengingkari yang namanya efek daripada doa tersebut. Padahal jika kita ingin melihat sejarah, melihat bagaimana orang-orang soleh sebelumnya selalu menjadikan doa sebagai senjata mereka. Ad-du'a'u silahul mu'min. Tidak ketinggalan para nabi dan rasul dalam setiap persoalan-persoalan, dan kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berat ujiannya.
tapi mereka tidak pernah putus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadahkan tangannya ketika mereka berada dalam kesulitan khususnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala telah meminta, bahkan menjamin kepada kita, dan Allah sendiri yang menyebutkannya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, bahwa jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakan kepada mereka, saya dekat dengan mereka, dekat pengetahuan, penglihatan dan semua pengawasan Allah Subhanahu wa taala dekat. Maka ketika ada sesuatu yang mereka butuhkan, mintalah, maka aku akan berikan kepadanya. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis diriwayatkan bahwa jika seorang hamba menengadahkan tangannya ke atas langit, Allah Subhanahu wa taala merasa malu. Di sini ada sifat malu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah merasa malu jika seorang hamba dengan tulus meminta kepada Allah, lalu kemudian dia pergi dengan tangan kosong tanpa mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa doa itu tidak selamanya dikabulkan dalam bentuk apa yang kita minta, tapi begitu banyak cara Allah Subhanahu wa taala untuk membalas doa-doa kita. Dan juga dikatakan bahwa apa yang kita minta, maka Allah yang lebih tahu terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Apakah memang kita membutuhkannya atau belum saat ini, atau memang sama sekali kita tidak membutuhkannya, namun kita menyangka kita telah membutuhkan hal tersebut. Oleh karenanya tidak akan merugi orang-orang yang memanjatkan doanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa orang-orang soleh terdahulu, tidak terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam berbagai kesempatan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka meminta kepada Allah, dan orang atau makhluk yang paling mulia di muka bumi ini senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya dengan cara berdoa, dan para ulama mengatakan bahwa dia adalah ikatan kuatnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sering meminta kepadanya. Dan ini bisa dianalogikan ketika seseorang dekat dengan orang lain, setiap ada persoalan dia akan meminta kepada orang tersebut karena dia merasa dekat, dia merasa akrab. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan putus permintaan kita, bahkan setiap langkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak mengajarkan doa-doa kepada para sahabat, dan tentu diturunkan kepada umatnya. Bahkan ketika masuk ke dalam toilet, ke dalam WC untuk sekedar membuang kotoran pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlindung dari syaitan, berlindung dari keburukan. Bahkan mungkin hal-hal yang kita anggap tidak perlu diatur, yaitu ketika sepasang suami istri ingin berhubungan badan, ingin bercampur, Rasulullah ajarkan untuk supaya terhindar dari syaitan, dan terhindar dari syaitan terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika bertepatan pada saat itu dia diberikan rezeki berupa anak. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi perkara-perkara yang lebih besar tentang harta kita, keberkahan harta kita. Begitupun Nabiullah, para nabi-nabi itu senantiasa meminta, bahkan sampai kepada pasangan dan anak-anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah istri kami, anak-anak kami penyejuk mata. Bahkan mereka pun meminta untuk diberikan pemimpin. Waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan
urusan seperti itu kita diminta untuk berdoa. Nabiullah Ibrahim tidak ketinggalan. Beliau meminta agar negerinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini aman ya Allah. Jadikan negeri ini negeri yang subur, tentram, damai. Namun sangat sedikit di antara umat Islam atau orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan hal ini. Bahkan tanpa terkecuali orang-orang yang kita katakan mereka telah paham Al-Quran, mereka telah banyak belajar, namun mereka ketinggalan, bahkan lupa bahwa ada senjata pamungkas yang bernama doa. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, setiap persoalan-persoalan hidup kita, kepelikan, kekurangan harta dan lain sebagainya, mari kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cita-citanya masih terhambat oleh sesuatu, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum diberikan rezeki berupa anak, belum dipertemukan jodohnya, belum diberikan tempat tinggal yang layak, belum mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, kita katakan hal yang kecil saja diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi hal-hal yang besar seperti yang kita sebutkan tadi. Maka tentu saja ini lebih mengutamakan atau ini lebih membutuhkan yang namanya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meski demikian apa-apa yang kita sebutkan tadi bukan berarti kita lupa bahwa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pun butuh adab, membutuhkan etika. Sebagaimana ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, kepada makhluk, kepada manusia, ada etika agar orang respect, agar orang peduli untuk menolong kita. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab yang harus kita dahulukan, kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama adalah istihdharul qalb. Bagaimana kita menghadirkan jiwa raga kita ketika berdoa, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lisan, bibir yang bergerak-gerak tanpa mengetahui apa yang kita baca. Ya, mungkin karena kita telah menghafalnya, menghafal doa-doa tersebut, sehingga terkadang hanya lisan kita saja bergerak, pikiran dan hati kita entah kemana. Ini bukan orang yang serius dalam meminta. Ini bukan orang yang serius dalam mengharapkan terwujudnya apa yang mereka minta. Maka hadirkan hati kita tadarruan wa khusyu'an, tunduk kepada Allah, berserah diri dan khusyuk, meminta dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para ulama, mereka sampai menangis, meneteskan air matanya ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena penuh harapan. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, ini mungkin yang kurang dari doa-doa kita selama ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa-doa kita. Berbaik sangka dalam artian bukan berarti setiap apa yang kita panjatkan besoknya harus dikabulkan. Kita senantiasa berbaik sangka dan tidak putus berdoa. Ada begitu banyak kemustahilan, keajaiban yang terjadi karena kesabaran dalam berdoa. Ada orang-orang yang 20 tahun berdoa diberikan rezeki, meminta kepada Allah untuk diberikan rezeki berupa anak. 20 tahun baru kemudian Allah berikan. Mereka tidak berhenti, tidak menyerah
dengan tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang berburuk sangka dan senantiasa meminta terburu-buru, menuntut Allah Subhanahu wa taala untuk selalu setiap permintaannya dikabulkan pada saat itu juga, justru ini menghilangkan respect, menghilangkan hal-hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan menolong mengabulkan doa kita. Sebagaimana kita meminta kepada orang pun demikian. Di antara adabnya adalah bersabar ketika orang tersebut akan berfikir untuk memberikan apa yang kita minta. Maka Allah Subhanahu wa taala pun lebih layak untuk kita beradab kepadanya. Juga senantiasa kita menyelipkan, bahkan mendahulukan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta. Ini juga adalah sesuatu yang harusnya kita biasakan. Dan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita dengan penuh keyakinan menganggap dan yakin dengan penuh doa kita akan selalu bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قوموا إلى صلاتكم.